Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di video part 3 Generasi Cuan. Di video part 1 kita udah bahas asuransi, part 2 udah bahas dana pensiun. Part 3 nih, kita akan menjawab pertanyaan dari Sahabat Kompas.com di Instagram @kompas.com yang akan dibacakan oleh Niken. Oke, Mbak Meta, aku mau bacain pertanyaan dari netizen kompas.com nih. Nih, yang pertama pertanyaannya dari Yanti 3033. Nih, pertanyaannya adalah, suami saya sudah bekerja sebagai PNS dan sudah memiliki pensiun yang jelas untuk nanti. Nah, apakah saya juga harus menyiapkan dana pensiun dalam bentuk lain, misalnya properti dan lain-lain? Nah, seperti apa tuh? Oke, nah buat teman-teman yang PNS atau teman-teman yang bekerja di perusahaan yang juga memberikan dana pensiun ya sebagai fasilitas tambahan. Ini kita harus perhitungkan lagi, karena kadang-kadang ketika kita bekerja terus kita dipotong iuran pensiun, itu kan kita sebenarnya nggak ngitung, kita cuma tahu-tahu uang saya udah disiapin gitu pensiun. Nah, jadi kita nggak benar-benar menghitung sebenarnya kebutuhan dana pensiun saya berapa. Saya memang udah punya dana pensiun, katakanlah saya punya dana pensiun berapa. Tapi ternyata kebutuhannya lebih banyak. Nah, jadi biarpun sudah punya dana pensiun, ada baiknya benar-benar menghitung lagi kebutuhan pensiun nanti itu berapa. Artinya kita bisa lihat, itu tadi kebutuhan biaya hidupnya berapa. Kalau sekarang gaya hidup saya sekian, kira-kira ketika pensiun gaya hidupnya seperti apa ya? Apakah harus dikurangin atau bagaimana? Terus kalau dengan gaya hidup yang sama, kita bisa berapa ya? Kembali lagi kan kita juga tahu nih misalnya, gaji saya sekarang 10 juta, sementara pensiun PNS sekarang berapa sih? Mungkin 3 juta, 4 juta. Artinya kan bagaimana saya mempertahankan gaya hidup saya gitu. Saya harus siap mengurangi gaya hidup. Nah, jadi itu yang harus dihitung dulu nih kebutuhan pensiunnya. Kedua yang perlu dipersiapkan pastinya itu sebenarnya dana kesehatan pensiun. Nah, ini penting banget. Jadi kalau mungkin PNS mungkin kan ada juga dana pensiun, dana kesehatan pensiun hari tua. Tapi kalau nggak ada, makanya penting banget punya asuransi kesehatan untuk masa tua nanti. Nah, itu juga baiknya mungkin dimulai dipunya selagi masih muda, selagi masa produktif, supaya nanti ketika pensiun kita nggak usah bayar preminya lagi, tapi kita udah kapanpun terjadi resiko udah tercover. Jadi itu penting nih yang kedua ya. Jadi dana pensiun, dana kesehatan pensiun, dan tadi apakah masih perlu punya properti lain. Ini tambahan. Kalau punya akan lebih baik. Gitu kan, artinya paling nggak kalau punya rumah buat dipakai sendiri, gitu kan, atau kalau misalnya punya rumah buat disewakan atau kos-kosan atau kontrakan, ya itu akan menjadi pendapatan tambahan buat kita. Jadi itu akan lebih baik lagi gitu. Jadi justru jangan berpikir bahwa kalau saya udah dipotong iuran pensiun dari kantor, saya aman. Belum tentu. Itu dia yang menyebabkan mungkin generasi sandwich itu di mana generasi sebelumnya berpikir sudah punya pensiun tapi ternyata nggak cukup. Nah, jadi mungkin harus dihitung bener nih berapa sih kebutuhan pensiun saya gitu. Oke, ternak lele bisa jadi pertimbangan ya. Ternak lele. Berarti nggak ada masalahnya ya kalau misalnya kita punya lagi walaupun suami sudah punya. Betul. Kayak tadi kasusnya Mbak Yati, siapa tahu Mbak Yati bisa jadi crazy rich. Oke. Nah, pertanyaan kedua itu dari SBT Sastro Suwarno. Nah, dia tuh curhat kalau di luar sana kan banyak asuransi yang scamming asuransi gitu. Nah, dia minta bagaimana sih cara kita pilih asuransi yang benar dan terpercaya. Jadi memang banyak orang yang belum benar-benar paham asuransi, dan kembali lagi asuransi itu sendiri produknya sangat kompleks, sehingga memang untuk menjelaskannya harus benar-benar bisa gitu ya, dan kita harus benar-benar mengerti dulu juga sebelum produknya. Jadi gimana cara memilih asuransinya? Ya pertama kita juga harus paham. Kalau emang belum ngerti, jangan beli dulu. Kalau menurut aku belajar dulu, tanya-tanya dulu sampai ngerti, sampai ketemu agen atau siapapun yang bisa jelasin asuransi itu seperti apa. Dan kedua, kalau kita mau memilih perusahaan asuransinya, ya pilih memang perusahaan asuransi yang terpercaya. Kita bisa lihat ada sih namanya RRBC, yaitu risk based capital. Jadi nggak apa-apa kita kalau ada didekati perusahaan asuransi, kita bisa Google kok. Mereka harusnya terbuka ya, data itu harusnya ada. Kita lihat RBC mereka harusnya makin besar makin baik. Kayaknya normalnya 120% atau 200% gitu. Jadi kalau misalnya lebih besar lagi akan lebih baik. Artinya dia punya kemampuan untuk membayarkan klaim dari nasabah-nasabahnya gitu ya. Jadi itu penting banget. Aku tadi meng-highlight sih, berarti tandanya masyarakat ini sekarang banyak yang trust issue ya soal asuransi ya. Banyak banget kasus gagal bayar, dan itu yang harus kita edukasi sekarang Mbak. Kalau misalnya memilih asuransi itu ya jangan asal dulu, tapi selektif lah ya. Betul, yang saya bilang tadi produk asuransi itu kompleks, dan kita
pas dia tawarin begitu, pas udah dapat udah jadi polisnya setebel gini, siapa yang mau baca gitu kan ya. Jadi emang kita tuh balik lagi sebagai kalau baru beli asuransi tuh ada masa namanya kita masih dikasih free look period. Jadi kita boleh sampai 2 minggu tuh kita pelajari polisnya sampai kita benar-benar ngerti. Kalau misalnya tiba-tiba mau batal pun itu sebenarnya masih bisa. Jadi kita harus tahu juga hak kita sebagai konsumen itu apa aja gitu. Supaya Jadi nggak salah ya, Pak. iya, jadi memang balik lagi literasi keuangan itu sangat penting dan literasi asuransi masih sangat rendah lagi sehingga kita masih harus lebih banyak belajar. Nah, gitu. dari Mbak Meta sendiri ada pesan gak nih buat teman-teman sahabat kompas.com di luar sana dan termasuk Niken dan teman-temannya, siapa tahu Niken bisa menjadi penyambung buat Niken-Niken lainnya buat ya. Niken-Niken di luar sana lainnya yang masih belum aware sama asuransi dan dana pensiun. Ada pesannya gak nih supaya melek nih, istilah kata melek literasi asuransi dan dana pensiun? Iya, jadi buat anak muda sekarang sebenarnya penting banget ya untuk melek tadi baik asuransi maupun dana pensiun. Kenapa? Karena kembali lagi kita ini kan hidup memang cuma sekali, katanya YOLO kan, you only live once. Tapi masalahnya mau hidup yang seperti apa gitu kan, dan live once tapi mau sepanjang apa juga gitu. Artinya cobalah kita berpikir dengan mindset yang lebih luas gitu ya. Artinya bahwa kita nggak hidup cuma untuk saat ini tapi juga untuk ke depan. Dan justru karena kita masih muda, kita tuh punya banyak kesempatan dan kalian juga pasti punya banyak potensi. Justru perlakukanlah dengan baik kesempatan-kesempatan itu, disiapkan uangnya dengan bijak karena uang itu yang akan membantu kita. Jadi uang itu alat untuk mencapai tujuan kita. Jadi perlakukanlah dengan bijak supaya kembali lagi itu kan baliknya ke diri kita sendiri lagi gitu. Karena kalau kita semua sehat keuangannya, tentu keuangan negara juga sehat. Jadi kita sebagai negara akan juga lebih maju. Tuh, gitu. dengerin ya Niken-Niken yang di rumah. Tapi disclaimer ya Niken-Niken, ikut jadi Niken-Niken. Tapi disclaimer ya Niken-Niken, kalau misalnya dana entertain juga perlu ya. Ini bukan berarti kita ngelarang Niken minum smoothies, minum kopi dan lain punya semua sebagainya. punya asuransi tapi stres gitu ya. Lambung ntar. jangan. Oke, ini terakhir nih Mbak, kita mau poinin. Kita mau highlight lagi tips do and don'ts-nya kalau buat memilih asuransi baik jiwa maupun umum dan juga dana pensiun. Oke, yang pasti kalau tadi ulang lagi ya, kalau kita punya mau asuransi, yang pertama kita harus tahu dulu kebutuhan kita apa. Mungkin kalau saya ulang lagi tadi, paling penting kita punya asuransi kesehatan, baru kita punya asuransi jiwa, baru mungkin kita punya asuransi kerugian lainnya. Misalnya udah punya motor, asuransi motor, punya HP, asuransi HP gitu. Itu baru yang belakangan gitu ya. Jadi tahu kebutuhannya. Kedua, harus tahu kemampuannya juga gitu ya. Artinya kita boleh beli asuransi yang preminya sesuai dengan kantong kita. Ya, asuransi yang murni itu lebih murah karena kan kita beli, kita tercover saat ini, besoknya kita bayar lagi. Jadi kita bisa milih jenis-jenis asuransi yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang ketiga, kita pilih perusahaan asuransi yang kredibel supaya uang kita itu nggak langsung hilang gitu aja juga kan, kita bisa tercover juga dengan nyaman. Jadi kita berpikirnya dengan baik. Nah, kalau untuk dana pensiun ya tentu kita bisa mulai sejak dini. Artinya kalau kita mulai sejak dini mungkin preminya bisa lebih murah dan kita punya jangka waktu lebih panjang untuk bisa menggulung nilai uang itu gitu kan. Dan kita boleh pilih produknya yang memang sesuai. Kalau kita asuransi dana pensiun itu kan masih jangka panjang. Artinya kita bisa pilih instrumen-instrumen yang juga cukup agresif. Karena apa? Dengan return yang tinggi, resikonya memang tinggi. Tetapi ketika jangka panjang kita punya waktu yang cukup panjang, dia bisa terkompensasi tuh antara resiko dengan returnnya. Jadi kita bisa lebih fleksibel untuk memilih jenis instrumen ketika kita mulai masih muda. Beda kalau saya bikin dana pensiun ketika saya misalnya udah umur 40-an atau 50-an. Lah 5 tahun lagi pensiun, saya nggak bisa naruh di instrumen yang agresif. Nanti kalau tiba-tiba udah jeblok saya gimana gitu ya. Jadi it's okay, mulailah sejak dini karena kembali lagi kita boleh punya rencana tapi kadang-kadang kita nggak tahu pensiunnya itu kapan. Syukur-syukur bisa lebih cepat, tapi kalau misalnya mau kerja terus sampai tua juga it's okay juga. Yang penting kita bisa menikmati hidup itu sendiri. Oke, terima kasih ya Mbak Meta. Terima kasih atas juga insight-insight ngobrolnya. soal asuransi, soal dana pensiun, dan Niken juga jadinya mulai tercerahkan ya soal asuransi. Cek saldo dulu ya. Cek saldo dulu. Tanggal tua ya. Oke, kita sudahi obrolan generasi cuan hari ini.
Terus saksikan program Generasi Cuan lainnya di YouTube channel kompas.com. Jangan lupa diklik subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat kompas.com bisa ketemu lagi nih sama Melis dan juga Niken di program Generasi Cuan. Terus saksikan program Generasi Cuan, Melis, Niken, dan kru pamit. Pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Sampai jumpa. Dadah.